Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun melalui meeting seperti ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat tanpa halangan apapun. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian semua untuk meluangkan waktu mengikuti kegiatan ini. Baiklah, Ibu akan memulai kegiatan. Sebelum itu alangkah lebih baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Nur Hidayah Ramadhani S dan biasa dipanggil Ibu Nunu. Ibu di sini sebagai guru BK kalian dan kita akan melakukan kegiatan bimbingan dan konseling dengan kalian. Ibu rasa cukup seperti itu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, baik. Sekarang giliran kalian yang yang cewek dulu. Maaf, Bu. Tadi audionya terputus. Bisa diulang? Iya, Bu. Bisa diulang, Bu. Tidak kedengaran tadi suaranya. Oh iya, maaf ya. Baik, kan tadi Ibu sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya giliran teman-teman semua. Silahkan memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu, nama dan kelasnya. Belum, Bu. Apakah suara Ibu? Oke, saya dulu, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Baik. Saya, Bu. Ya, silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Nur Indah Sari dari kelas 11 IPS 2. Ya, saya dipanggil Indah. Oke, selanjutnya. Saya, Bu. Ya, Baik, perkenalkan, Bu. Nama saya Muhammad dari kelas 11 IPS 3. oke, baik. Selanjutnya. Baik, perkenalkan saya Nurul Aulia dari kelas 11 IPA 1. Oke, baik. Selanjutnya kita di sini akan melaksanakan kegiatan kelompok konseling kelompok. Tapi sebelum itu kalian juga sudah tahu apa itu konseling kelompok? Ada yang sudah tahu? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, baiklah kalau begitu. Di sini Ibu jelaskan ya, konseling kelompok yaitu kegiatan suatu kelompok yang akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang dialami oleh seseorang yang ada di permasalahan seseorang yang dialami dalam suatu kelompok. Saya, Bu. Ya, kenapa Nak Alfia? Saya, Bu, mau bertanya tentang apa gunanya kita melakukan konseling kelompok. Oke, baiklah anak-anak sekalian. Sebelum pertanyaan Alfia Ibu jawab, di sini kan Ibu sudah tadi menjelaskan apa itu konseling kelompok. Di sini konseling kelompok adalah
konseling kelompok adalah salah satu kegiatan yang ada di dalam bimbingan dan konseling yang mana di dalamnya itu terdapat pimpinan kelompok, pimpinan kelompok dan anggota kelompok. Di sini Ibu sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok. Dalam konseling kelompok ini nanti kita akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang ada dialami oleh kalian semua. Dan Ibu harapkan untuk menyampaikan permasalahan saat ini yang sedang dialami, seperti contohnya mengalami masalah di bidang belajar, sangat sulit berkonsentrasi, tidak fokus, sering terlambat ke sekolah, bahkan misal ada yang kecanduan merokok dan lain sebagainya. Dan kenapa kita perlu melakukan konseling kelompok ini? Sekaligus menjawab pertanyaan dari teman kita Alfia. Jadi kita melakukan konseling kelompok ini memiliki tujuan, yaitu untuk meningkatkan kemampuan kalian dalam bersosialisasi dengan teman, meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi, meningkatkan kepercayaan diri kalian dan menyampaikan pendapat, menambah wawasan dan pengetahuan kalian, dan mampu memecahkan suatu permasalahan yang mungkin terjadi di dalam kelompok maupun kalian yang memiliki masalah yang sama dengan permasalahan siapa yang akan kita bahas nantinya. Sampai di sini sudah dimengerti? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Oke, baik. Dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang disebut seperti asas dalam konseling kelompok. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan di sini kalian diharapkan bisa menjaga kerahasiaan mengenai apa yang akan kita bahas di dalamnya. Kegiatan ini jangan sampai orang tahu atau pihak luar kegiatan selain anggota yang mengetahui apa-apa yang akan dibicarakan di dalam KAN, yaitu kalian diharapkan mampu secara terbuka menyampaikan permasalahan, mendapat ide-ide, pertanyaan ataupun pernyataan yang kita bahas. Yang ketiga yaitu mengenai kalian mampu diharapkan secara aktif mengikuti kegiatan konseling kelompok. Kita itu diperbolehkan untuk berdiskusi berpasang-pasangan atau membuat diskusi di dalam diskusi. Apabila ada teman yang sedang menyampaikan pendapat, kalian tidak diperbolehkan untuk memotong pembicaraan. Dan apabila kalian ingin berpendapat, kalian diharapkan untuk menunjuk tangan terlebih dahulu atau raise hand. Dan yang terakhir, kalian diperbolehkan untuk keluar masuk ruangan pada saat kegiatan berlangsung. Sampai saat ini ada yang belum dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, Bu. Ya, silahkan Nak Indasari. Jadi nanti kita menyampaikan permasalahan kita masing-masing ini, Bu. Ya, benar sekali, permasalahan kalianlah yang akan kita bahas di dalam konseling kelompok ini. Karena itu kalian diharapkan benar-benar bisa menjaga kerahasiaan mengenai apa-apa yang akan kita bahas terkait permasalahan nantinya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Mengerti, Bu. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan kegiatan ini, Ibu harap anak-anak sekalian tetap semangat dan fokus dalam menerima konseling kali ini. Iya, Bu. Baik, Iya, Bisa, Bu. Oke, baiklah. Kalau begitu kita akan memasuki kegiatan di mana masing-masing dari kalian menyampaikan permasalahan yang sedang dialami saat ini, dan nanti kita akan sepakat masalah siapa yang terlebih dahulu akan kita bahas. Permasalahan yang benar-benar diselesaikan dengan segera dan mendesak. Sudah
sudah bisa dimulai? Bisa, Oke, Bu. kalau begitu siapa yang menyampaikan permasalahannya terlebih dahulu? Silahkan raise hand. Saya, Bu. Oke, silahkan Nak Alfia. Begini, Bu. Saya selalu merasa tidak diterima di lingkungan sosial saya, Bu. Oh baik, kalau begitu kita akan membahas permasalahan yang dialami oleh Alfia, yang mana ia katakan sebelumnya bahwa ia merasa tidak diterima di lingkungan sosialnya. Oke, kembali kepada Nak Alfia, bisakah diceritakan bagaimana permasalahan kepada teman-teman kelompoknya? Iya, Bu. Jadi begini, saya selalu merasa tidak diterima di lingkungan sosial saya. Ketika saya memberanikan diri untuk bergaul dengan teman di lingkungan saya merasa tidak diharapkan. Bahkan terbiasa saya dicuekin, Bu. Dan itu membuat saya lebih suka berada di rumah, bahkan di dalam kamar seharian, Bu. Oh iya Nak Alfia, Ibu mengerti dan Ibu paham sekali apa yang dirasakan oleh Nak Alfia, karena permasalahan Alfia ini adalah permasalahan pribadi sosial yang membuat sedih. Apakah ada dari teman-teman yang lain ingin ditanyakan atau memberikan pendapat kepada Nak Alfia? Saya, Bu. Oke, silahkan Nak Indasari. Jadi maka yang Alfia lakukan pada saat teman-teman di lingkungan Alfia mengabaikanmu? Yang saya lakukan adalah diam, dan saya sering menangis di dalam kamar. Jika saya ingat kembali perilaku teman-teman saya, bahkan saya tidak mau melakukan hal apapun, dan saya hanya diam dan menangis di dalam kamar. Lalu apakah siapa? Ya, silahkan Nak Muhammad. Lalu apakah Alfia ini pernah mencoba mencari tahu alasan sebenarnya kenapa teman-teman Alfia ini mengabaikan bahkan cuekin kamu? Si temannya. Saya tidak pernah mencoba mencari tahu, dan saya lebih memilih untuk diam dan menjauh dari teman-teman. Oke, ya tadi sudah jelas ya bahwa permasalahan ini terjadi karena kebanyakan individu mengalami penolakan di lingkungan sosialnya dan cenderung pasif untuk berinteraksi. Bahkan hal buruk yang mungkin bisa terjadi yaitu seseorang bisa mengalami depresi. Apakah Nak Alfia sudah mencoba bergaul dengan baik dengan mereka agar Alfia bisa mempunyai banyak teman? Sudah, Bu, tapi tetap saja mereka selalu seperti itu. Sampai rasanya saya mau mati saja kalau saya terus berhadapan dengan teman-teman seperti mereka. Baik, kalau begitu kepada teman-teman yang lain, apakah ada solusi atau jalan terbaik untuk masalah Nak Alfia tersebut? Apakah yang dilakukan supaya hubungan Alfia dengan lingkungan sosialnya ini bisa membaik dan tidak membuat Alfia menjadi sedih lagi? Saya, Bu. Ya, silahkan. Kalau menurut saya, Alfia sebaiknya mencari tahu dulu bagaimana cara bergaul dengan teman yang baik dan apa-apa yang perlu dilakukan ketika berkumpul dengan dengan teman-teman. Begitu sih, Bu, kalau menurut saya. Oh iya, terima kasih saran dari Nak Nurinda.
Ya Bu. Selanjutnya yang mau memberi. Oke, Nah, silahkan. kalau saya Bu bisa sarankan ke Alpia jangan menutup diri juga ke teman-temannya. Siapa tahu teman-temanmu mengabaikanmu karena yang sulit terbuka ke mereka. Oke, terima kasih sarannya nak. Jadi Nak Alfia sudah mendengarkan tadi kan saran-saran dari teman-temannya. Ya Bu. Oke, yaitu tadi solusi yang sudah diberikan oleh teman-temanmu dan Ibu harap semoga saran-saran dari teman-temanmu ini bisa membuat Alfia termotivasi untuk tetap mencoba membuka diri dan bergaul ke teman-temannya. Oke, Nak Alfia? Iya Bu. Oke, baiklah. Kalau begitu keputusan yang Nak Alfia ambil ini, Ibu dan teman-teman di sini berharap semoga masalah yang dialami oleh Nak Alfia ini segera terselesaikan dan tidak lagi berkelanjutan, dan tetap semangat ya untuk sekolahnya. Ya Bu. Ya Bu. Ya Bu, semangat Alpia. Oke, baik. Jadi tadi sudah kita bahas permasalahan Alfia yang mana merasakan tidak diterima oleh lingkungan sosialnya, dan ini memang berdampak buruk pada aspek kehidupan kita. Oke, baik. Kalau begitu kegiatan pada konseling kelompok pada hari ini sudah cukup sekian, dan sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu dan menutup kegiatan ini pada hari ini menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Ibu ucapkan terima kasih ya kepada anak-anakku sekalian, dan Ibu memohon maaf apabila Ibu ada kesalahan yang dari awal pemberian layanan sampai saat ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.